bagaimana caranya saya bisa hamil setelah mengalami keguguran berulang. Dan entah kenapa hal yang saya takuti itu terjadi. Saya pendarahan lagi dan bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan dengan cara menulis. Jadi saya tulis sebanyak 77 saat itu. Perasaan saya, wah, saya tuh ngerasa kaki saya tuh nggak nginjak lantai lagi. Udah, sakinah kalian tadi pasti bakalan terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Zakia Channel. Baiklah, jadi saya sudah cukup lama nggak upload video lagi. Karena belakangan ini saya itu sedang fokus untuk berbenah diri. Jadi kenapa saya bilang berbenah diri? Begini ceritanya, saya itu menemukan sebuah channel yang membahas tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction. Kalau kalian yang sudah pernah belajar tentang itu mungkin ini nggak asing lagi ya. Jadi bisa saya bilang channel tersebut kembali memflashback ingatan saya, kembali merubah hidup saya, kembali menyadarkan saya bahwa ternyata keajaiban-keajaiban di dalam hidup kita ini bisa kita wujudkan apapun yang kita inginkan. Kalian mungkin sedikit banyaknya mungkin sudah pernah ya dengar hukum tarik menarik atau law of attraction yang sering kita singkat sebagai LOA. Di sini saya bukan praktisi LOA, saya nggak pernah belajar khusus atau ikut kelas yang memperdalam tentang ilmu LOA, tapi saya hanya menonton lewat YouTube. Saya menyadari bahwa yang namanya hukum tarik menarik di alam semesta ini itu memang benar-benar ada. Itu memang hukum alam yang sudah disediakan Allah untuk memfasilitasi makhluknya. Mungkin bagi orang awam yang belum pernah dengar tentang hukum ini sebelumnya, mungkin ini agak terdengar sedikit omong kosong. Tapi di sini saya bilang bahwa hukum itu benar-benar ada dan terjadi di kehidupan kita, disadari atau tanpa disadari. Jadi di video kali ini saya mau sharing bagaimana caranya saya bisa hamil setelah sebelumnya saya mengalami keguguran berkali-kali atau yang sering disebut keguguran berulang. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Stay tune. Yeah. Yeah. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya saya sudah kenal sama hukum tarik-menarik atau LOA ini sudah sejak tahun 2018 kayaknya. Jadi pertama kali itu adik saya mengenalkan saya tentang hukum tarik-menarik ini melalui sebuah buku. Bukunya itu berjudul The Secret. Ternyata di buku itu tertuang berbagai kisah-kisah dari pemilik buku tersebut yang sudah menerapkan hukum tarik-menarik dan bagaimana luar biasanya mengubah hidupnya. Jadi saat itu saya berpikir, masa iya sih? Masa benar sih? Dan saya akhirnya mencoba untuk mempraktekannya. Nah, kemudian kita kembali ke topik utama tadi ya. Bagaimana caranya saya bisa hamil setelah mengalami keguguran berulang. Saya menikah tahun 2019. Kemudian setelah 2 bulan pernikahan saya mengalami telat haid. Jadi saat itu saya melakukan tes urin, ternyata hasilnya positif. Jadi alhamdulillah saya hamil nih. Setelah itu berjarak 1 minggu, ternyata saya mengalami perdarahan banyak dan saya tahu saat itu saya mengalami keguguran karena saya menemukan beberapa jaringan-jaringan yang ikut keluar bersamaan darah. Oke, sudah saya pemulihan. Kemudian di bulan selanjutnya ternyata saya telat haid lagi dan saya cek ternyata positif lagi. Dari pengalaman sebelumnya kan mungkin saya agak sedikit kecapean, jadi saya istirahat dan tidak terlalu melakukan pekerjaan yang berat-berat gitu. 5 hari setelah itu ternyata saya mulai perdarahan lagi. Saya mulai gugup nih. Mungkin kecapean. Ternyata besok dan besoknya perdarahan itu semakin banyak dan ternyata saya mengalami keguguran lagi. Kenapa saya tahu? Karena sama seperti kejadian sebelumnya. Jadi saya mengalami perdarahan yang disertai gumpalan-gumpalan yang merupakan jaringan-jaringan. Jadi gumpalan itu bukan gumpalan darah tapi jaringan.
entah itu jaringan selaput ketuban atau jaringan-jaringan yang lain, tapi saya tahu jelas bahwa itu adalah keguguran. Saya mulai pasrah. Bulan selanjutnya, saya sempat haid 1 kali, kemudian bulan selanjutnya saya mulai merasakan lagi tanda-tanda seperti hamil tadi. Jadi saya pikir, wah jangan-jangan ini hamil lagi, tapi saya takut kan, saya parno karena beberapa kali saya mengalami keguguran berulang lah kalau sudah 2 kali itu kan. Jadi saat itu saya takut, saya tes pack, terdapat garis 2, cuman satunya itu memang masih samar. Entah kenapa saat saya menyadari saya hamil, terus saya itu takut terjadi kejadian seperti yang sebelumnya lagi, yaitu keguguran. Besoknya saya langsung perdarahan lagi. Jadi saat perdarahan itu, perasaan yang saya rasa itu sama seperti saat saya keguguran sebelumnya. Saya takut, wah ini darah makin banyak gak ya? Kayaknya makin banyak. Dan entah kenapa hal yang saya takuti itu terjadi. Saya perdarahan lagi. Dan saya tahu jelas bahwa itu adalah keguguran. Sama seperti sebelumnya, terdapat jaringan lagi beserta darah yang keluar. Oke, saat itu saya mulai sedih, saya mulai bertanya-tanya ada apa sebenarnya di dalam diri saya. Apakah saya mengalami yang kata orang-orang itu lemah kandungan atau bagaimana? Karena saat itu saya belum bekerja. Karena saya baru menikah, saya pindah dari tempat orang tua saya di Kalimantan Selatan, pindah ke Kalimantan Timur. Jadi saat itu saya belum mendapatkan pekerjaan. Jadi waktu itu saya memberanikan diri untuk memeriksakan kandungan saya. Saya pergi ke sebuah klinik yang ada dokter spesialis kandungannya. Saat saya mendaftar, ternyata saat itu adminnya itu bilang bahwa dokter kandungan pada saat itu di seluruh tempat kabupaten saya itu sedang melakukan pelatihan dan sedang tidak berada di tempat. Saya tuh kayak semakin, kenapa seperti ini, kenapa ini terjadi kepada saya. Untuk hamil itu ternyata susah sekali bagi saya. Tapi saat itu saya coba menenangkan diri, saya coba banyak istighfar. Ini air mata kayaknya pengen banget keluar. Ya udah saya keluarkan, saya nangis. Entah kenapa saat itu ada sebuah channel yang nongol di beranda YouTube saya. Jadi saat itu ada sebuah channel, pokoknya dia tuh membahas cara menerapkan hukum tarik menarik itu. Dia membahas tentang law scripting. Jadi kita bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan dengan cara menulis. Dia bilang kayak begini, apapun yang kamu inginkan kamu tulis. Kamu tulis sebanyak 77 kali selama 7 hari, tepat di jam 11 malam. Kenapa jadi tepat di jam 11 malam? Karena saat itu gelombang otak kita ini berada di gelombang alfa. Nah, sebelum saya membahas ke situ, setelah saya sedikit mempelajari tentang hukum tarik menarik ini, jadi hukum tarik menarik yang ada di alam semesta kita ini dipengaruhi oleh pikiran kita. Jadi pikiran kita ini sebenarnya ada 2, pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Nah, jadi yang sangat berperan dalam hukum tarik menarik ini adalah pikiran bawah sadar kita. Nah, pikiran bawah sadar ini bisa aktif, bisa kita akses itu saat gelombang pikiran atau gelombang otak kita tuh berada pada gelombang alfa. Dan itu kita dapatkan biasanya menjelang tidur, sebelum tidur. Saat kita benar-benar rileks, saat kita mulai mengantuk, ya kira-kira sekitar jam 10 atau jam 11. Jadi untuk memaksimalkan hukum ini agar cepat terwujud, kita action itu pada saat gelombang alfa tadi aktif. Nah, jadi di video itu dia sarankan untuk scripting atau menulis apa yang kita inginkan itu pada jam 11 malam. Wah, saya bilang nih, boleh nih saya coba. Jadi saya pikir mungkin ini adalah petunjuk dari Allah. Karena channel tersebut tiba-tiba muncul di beranda YouTube saya. Saya mulai mempraktekkan dan mulai menulis apa yang saya inginkan tadi. Karena saya sangat menginginkan untuk hamil, jadi waktu itu saya menulis di kertas double folio sebanyak 77 kali. Jadi panduan dari law scripting itu, kita harus menulis apapun yang kita inginkan tapi seolah itu sudah terjadi. Jadi misalnya langsung aja ya ke contoh saya kan pengen banget supaya hamil. Waktu itu menulis begini, alhamdulillah saya hamil dalam keadaan sehat, normal, lancar hingga persalinan. Saya tulis itu sebanyak 77 kali, benar-benar 77 kali.
di jam 11 malam. Saat itu ya suami saya juga sudah tidur, orang-orang rumah juga pada tidur, jadi saya bisa menulis dengan fokus, dengan ketenangan. Bahkan suami saya saat itu nggak tahu apa yang saya lakukan, dan juga dengan posisi yang sudah mulai mengantuk karena udah jam 11 ke atas itu kan udah mulai ya ngantuk-ngantuk lah. Jadi saya tulis sebanyak 77 kali. Setelah saya tulis, saya simpan, kemudian saya ulangi hal tersebut selama 7 hari, benar-benar 7 hari, 7 malam. Kebetulan saat itu saya juga sedang tinggal bersama mertua saya. Mertua saya itu mengajarkan untuk mendawamkan sholawat. Jadi sebelumnya saya itu bersolawat, cuman nggak pernah yang kayak mengamalkan sekian kali, saya nggak pernah, cuman sekedarnya aja lah kayak begitu. Setelah itu saya diajarkan sama mertua saya untuk mendawamkan sholawat, karena beliau bilang kita bakalan selamat hidup kalau kita mengamalkan sholawat ini. Sholawat apapun itu, yang penting tujuan sholawat kita adalah untuk Rasulullah ya, untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi saat itu di samping saya juga menulis loas scripting tadi, saya juga mulai belajar untuk mendawamkan sholawat. Waktu itu saya mulai belajar mendawamkan sholawat ini setiap habis sholat 200 kali. Jadi totalnya itu dalam sehari ada 1000. Waktu itu nggak panjang-panjang, sholawat yang saya dawamkan itu hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu yang saya amalkan setiap habis sholat sebanyak 200. Dan saat itu benar-benar memasrahkan segalanya hanya kepada Allah. Niat saya sholawat ini bukan untuk mengharapkan, bukan karena saya pengen hamil maka saya sholawat, bukan. Jadi saya mendawamkan sholawat ini memang benar-benar untuk berserah diri kepada Allah, karena Allah sendiri bilang, cintai kekasihku maka aku akan mencintaimu. Jadi bentuk kita untuk mencintai Rasulullah, kekasih Allah, itu dengan cara mendawamkan sholawat dengan penuh cinta dan penuh ikhlas. Oke, setelah selesai 7 hari, dalam hati nih berharap semoga ada keajaiban. Jadi setelah itu saya itu menunggu-nunggu kan, saya menunggu-nunggu hasil dari loas scripting saya tadi. Nggak lama setelah itu, kebetulan saya diterima bekerja di sebuah klinik dan saya mulai bekerja untuk training pertama saya. Namanya kita pegawai baru ya, jadi kita tuh kan pasti aktif. Kita harus aktif untuk mengenali bagaimana cara bekerja di situ, bagaimana SOP-nya di situ. Saya mulai belajar pelan-pelan. Pas di minggu pertama saya bekerja, ternyata saya telat haid lagi. Saya coba cek, ternyata saya hamil lagi, garis 2. Seminggu setelah saya mengetahui saya hamil, wah ini keajaiban nih. Dari loas scripting yang saya buat tadi ternyata bener nih kejadian. Nah, kemudian saya bekerja seminggu, ternyata entah saat itu karena saya kecapean atau apa, saya perdarahan lagi. Dan yes, terjadi lagi, saya keguguran lagi ya. Pokoknya saat itu rasanya semakin putus asa gimana ya. Ya, you know lah, pokoknya mudahan cukup saya merasakan. Karena di klinik tersebut ada dokter kandungan, dokter spesialis kandungan, saya langsung memberanikan diri untuk periksa. Dan hasil dari pemeriksaan saya tersebut dikatakan oleh dokternya bahwa tidak ada apa-apa di dalam rahim saya. Semua dalam keadaan normal, sehat, subur, dan tidak ada terdeteksi penyakit-penyakit yang lain. Nah, jadi saya mulai bertanya-tanya kenapa saya selalu saja mengalami keguguran berulang. Setiap kali saya hamil, saya takut kejadian yang sebelumnya terulang lagi. Saat itu saya sudah sedikit mempelajari tentang hukum tarik menarik. Di dalam hukum tarik menarik itu dikatakan bahwa apapun yang kita pikirkan, apalagi melibatkan rasa. Jadi misalnya kita memikirkan sesuatu disertai dengan perasaan, misalnya saya kayak contohnya ya, saya takut nih, saya tes hamil, kemudian saya takut, saya cemas sekali, saya sangat takut. Takutnya kenapa? Takut kejadian yang saya alami sebelumnya itu terulang lagi. Nah, dan itu ternyata benar-benar terjadi. Jadi di hukum tarik menarik ini yang berlaku di alam semesta kita ini, apapun yang kita pikirkan, terutama melibatkan rasa, menggunakan rasa, dan itu akan terjadi. Saya menyadari saat itu ini adalah hasil dari pikiran saya, ini adalah hasil dari ketakutan saya. Saya takut bakalan keguguran lagi, dan perasaan takut saya itu sangat kuat, sehingga sadar tidak sadar itulah yang terjadi di dalam kehidupan saya.
Setelah itu saya benar-benar pasrah, saya benar-benar udahlah. Kemudian setelah itu saya tetap fokus kembali bekerja, saya enjoy. Kenapa jadi saya bilang saya enjoy? Karena sejak saat itu saya tetap mendawamkan sholawat setiap hari. Dan entah kenapa sholawat itu, berkatnya itu membuat hati saya lebih tenang, lebih enjoy, lebih enggak terlalu yang kayak kenapa sih aku kayak begini, kenapa sih enggak kayak gitu. Jadi saya benar-benar lebih tenang, hati saya lebih tenang, pikiran saya lebih rileks dan pasrah. Benar-benar saya pasrahkan saat itu, terserah Allah deh. Allah mau kasih kapan, Allah mau ambil kapan, itu benar-benar saya pasrahkan. Dan ternyata bulan selanjutnya lagi, sebulan setelah kejadian tersebut saya haid, dan bulan selanjutnya lagi ternyata saya telat haid lagi dan saya tes garis 2 lagi. Jadi saat itu saya sadar bahwa saya telat haid dan saya hamil lagi. Saya sadar, tapi saat itu saya lebih tenang karena mungkin ini efek dari saya mendawamkan sholawat setiap hari. Jadi saya lebih tenang dan ketakutan atau kecemasan saya itu nggak terlalu yang kayak berlebihan banget. Jadi karena saya benar-benar memasrahkan saat itu, dan saya anggap ini saya hamil, sehat, normal, udah pasrah. Ternyata besoknya saya mengalami plek atau perdarahan sedikit lagi. Wah, saya bilang ini. Tapi saat itu saya benar-benar pasrah. Saya nggak takut lagi. Saya nggak takut seperti yang saya rasakan sebelumnya. Saya benar-benar pasrah. Terserah Allah. Kalau Allah mau ambil lagi, mungkin itu yang terbaik. Tapi kalau misalnya Allah memberikan izin untuk saya hamil kali itu, mungkin inilah saatnya, waktu yang tepat tersebut. Jadi saya benar-benar pasrah dan saya langsung periksa ke dokter kandungan, dan dokter tersebut bilang, alhamdulillah ini keadaan janin bayi kamu sehat, sudah ada detak jantungnya, dia tumbuh dengan normal. Dan saat itu perasaan saya, saya tuh ngerasa kaki saya tuh nggak nginjak lantai lagi, udah saking bahagianya. Alhamdulillah. Saya benar-benar hamil, walaupun saya masih hampir tidak percaya. Maksudnya tuh, wah bener nggak sih ini aku hamil? Udah ada detak jantungnya, dan saya dan suami saya bisa dengar detak jantungnya tuh yang sangat cepat. Karena detak jantung bayi kan ya lebih cepat dari orang dewasa lah. Dan itu membuat mata saya saat itu berkaca-kaca. Dan saat itu saya sudah lupa tentang loas scripting saya tadi. Saya lupa bahwa saya pernah menuliskan saya hamil dalam keadaan sehat, normal, dilancarkan hingga persalinan. Saya udah lupa karena saya fokus dengan kehamilan saya, dan saya juga fokus dengan pekerjaan saya saat itu, dan saya benar-benar lupa. Dan saya baru menyadari sekarang, setelah kemarin saya membenahi diri, saya menemukan sebuah channel yang menceritakan kembali tentang loas scripting itu. Dan entah kenapa saya ingat kembali, memang benar-benar terjadi. Saya menuliskan saya hamil normal, dalam keadaan normal, sehat, dan dilancarkan hingga persalinan. Dan itu benar-benar terjadi. Saya memang benar-benar hamil di saat saya benar-benar memasrahkan harapan saya, memasrahkan keinginan saya itu hanya kepada Allah. Bahkan saya lupa kalau saya sudah pernah menulis tadi itu. Ketika saya lupa, jadi hukum tarik menarik ini, ketika kita sudah melupakan, kita tidak berharap, kita tidak menunggu-nunggu kapan itu terjadi, dan ternyata itu terjadi. Luar biasa banget. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Itulah kenapa jadi saya tuangkan, saya kisahkan di video ini, karena saya baru ingat. Saya itu baru ingat bahwa, karena entah kenapa ya, di beranda YouTube saya itu muncul tentang loas scripting tersebut, buat saya mengingat kembali. Saya memang pernah melakukan hal itu dan benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya, dan saya baru menyadarinya. Karena pada saat itu saya belum menyadari bahwa itu adalah hasil dari manifestasi pikiran saya. Jadi teman-teman semua, hukum tarik menarik ini memang benar-benar ada, memang benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita. Masih banyak
kejadian-kejadian di dalam hidup saya lagi tentang hukum tarik menarik ini, nanti saya akan ceritakan lagi di video-video selanjutnya, karena ini sudah lumayan cukup panjang sih. Karena saya itu kalau mau pengen cerita tentang hukum tarik menarik ini banyak banget yang mau saya ceritakan, banyak banget yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua, kepada semua yang menonton channel ini, bahwa sebenarnya kita tuh bisa mengatur hidup kita. Kita bisa menyelamatkan hidup kita dari segala kesedihan, segala keterpurukan, segala keputusasaan melalui pikiran kita. Karena sebenarnya apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini itu berasal dari apa yang sudah pernah kita pikirkan di masa lalu. Saya mohon untuk kalian semua, mulai sekarang, mulai detik ini, mulai saat ini, stop untuk berpikiran yang tidak kita inginkan. Mulailah untuk berpikiran apa yang kita inginkan. Mulai untuk berpikir apa cita-cita kita, apa impian kita, apa harapan kita. Mulai pikirkan dan fokuskan ke itu semua. Kasih energi kalian, maksudnya itu energi ini kasih rasa pada keinginan kalian yang kalian inginkan, seolah-olah keinginan kalian tadi tuh sudah terwujud, sudah terkabul, sudah tercapai. Pasrahkan. Maksudnya di sini berpasrah adalah kita tuh nggak nunggu-nunggu, nggak kayak gini, nggak nagih-nagih kapan ya ini keinginan aku tercapai, aku sudah berpikiran untuk tercapai, kapan ya tercapainya, nggak kayak gitu, ndak. Jadi kita tuh pasrahkan semuanya, kita berpikir, kita pasrah, ya udah jalan aja, ikuti jalannya, stop untuk berpikiran hal yang tidak inginkan. Maka saya katakan di sini, cepat atau lambat, di waktu yang tepat, keinginan kalian tadi pasti bakalan terwujud. Jadi sebenarnya hukum tarik menarik ini, dia tidak melihat apa yang kita pikirkan, mau itu baik, mau itu buruk, mau itu hal positif atau negatif, dia akan mewujudkan atau mendatangkan ke kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kalian berpikir negatif atau berpikiran yang tidak kalian inginkan, kalian yang rugi, karena cepat atau lambat itu akan datang ke dalam hidup kalian. Jadi saya di sini benar-benar menyadari, saat kita berpikiran negatif, saat kita berpikiran apapun yang tidak kita inginkan, itu cepat atau lambat juga akan datang ke dalam hidup kita. Dan saat kita memikirkan sesuatu yang kita inginkan, tapi rasa atau energi yang kita pancarkan lebih dominan ke hal yang tidak kita inginkan, maka hal yang tidak kita inginkan itu yang akan datang ke dalam hidup kita. Saya bakalan sharing lagi pengalaman saya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe dan like video ini supaya saya lebih semangat untuk membagikan tentang hal-hal positif untuk kalian semua. Semoga video ini bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Damn.